Halo cuy, kembali lagi di channel Warawiri cuy. Di episode kali ini kita akan membahas profesi pekerjaan terekstrim menurut versi Warawiri cuy. Apa yo kira-kira pekerjaan yang ekstrim itu? Ya tidak tahu itu di tempat lain. Ya tidak tahu itu di tempat lain. Oh iya cuy, pernahkah kalian merasa bosan dengan profesi yang kini sedang kalian jalani? Mungkin kalian pernah berpikir bahwa profesi yang sedang dijalani saat ini jauh dari kenyamanan. Setelah itu muncul rasa gelisah akan keinginan mencari profesi yang baru yang lebih menantang tentunya. Nah, buat kalian yang ingin mencobanya, ini dia pekerjaan yang terekstrim dan menantang maut versi Warawiri cuy. Tapi sebelum masuk ke videonya jangan lupa like, comment, subscribe agar channel ini semakin terus berkembang. Oke, tanpa panjang lebar kita masuk ke videonya. Inilah 8 pekerjaan atau profesi terekstrim menurut versi Warawiri cuy. Selamat menyaksikan. Nomor 8, pembersih ranjau darat. Dari namanya saja, profesi ini sudah terdengar berbahaya loh cuy. Pasalnya, profesi ini berurusan dengan ranjau yang tertanam di darat. Dan resiko dari profesi ini sudah bisa dibayangkan. No, God, please, no, no. Menurut Australian Broadcasting Corporation, ada antara 50 dan 60 negara yang masih memiliki ranjau yang terkubur di tanah, yang berpotensi membunuh siapa saja yang melewatinya. Profesi ini memiliki resiko yang tidak tanggung-tanggung cuy. Pada tahun 2016 lalu, pembersih ranjau veteran yang memiliki 30 tahun pengalaman harus terbunuh saat sedang mencoba untuk membersihkan ranjau di Irak. Dengan resiko yang sangat tinggi, seorang lineman remover memiliki gaji yang cukup tinggi, yaitu sekitar 4 juta per hari. Oh my God. Wow. Nomor 7, penambang belerang. Seorang vulkanis yang mempelajari gunung berapi biasanya memiliki banyak peralatan keselamatan yang menunjang. Tetapi penambang belerang gunung berapi biasanya tidak memiliki peralatan keselamatan apapun kecuali kain yang menutupi mulut dan hidung mereka karena gas atau asap. Diam! Diam! Profesi berbahaya ini ada di Indonesia. Penambang belerang terdapat di Kawah Ijen, Jawa Timur. Profesi ini adalah salah satu profesi yang paling berbahaya di dunia. Para penambang belerang ini setiap harinya harus turun ke kawah mengambil belerang tanpa peralatan dan perlengkapan keselamatan apapun. Dalam sekali mengangkut, biasanya penambang menghasilkan sejumlah 70.000 hingga 100.000 rupiah. What? Nomor 6, tukang las bawah laut. Nah cuy, kalian tahu nggak sih di bawah laut ada profesi mengerjakan pengelasan pipa-pipa di bawah laut. Ternyata ada loh profesi yang tugasnya hanya mengelas pipa atau mengelas lain-lainnya. Dan tukang las ini bisa dibilang sudah merupakan profesi yang berbahaya karena resiko menghadapi alat panas, percikan api, dan bisa terkena asap beracun dari pekerjaan yang dilakukannya. Selain itu, mereka harus menyelam di kedalaman dan melawan tekanan air yang sangat tinggi loh cuy. Namun tukang las bawah laut juga diberi bayaran yang tinggi dengan hitungan per jam tentunya. Good job. Diberi bayaran yang tinggi dengan hitungan per jam, yang tentu saja hal ini sebanding dengan resiko yang didapat. Bayaran tukang las bawah laut ini adalah $200 per jam atau sekitar 2,7 juta per jamnya. Wow, sesuai dengan resikonya ya. Nomor 5, pengebor minyak lepas pantai. Di urutan kelima ini cuy, ada orang yang bekerja sebagai pengebor minyak lepas pantai. Menjalani profesi sebagai pengebor minyak bukanlah hal yang mudah.
Profesi ini merupakan profesi yang juga memiliki banyak resiko yang berat. Sombong amat. Mulai dari harus bekerja di tengah laut yang jauh dari akses manapun, bekerja dengan durasi kerja yang lama, jauh dari keluarga, hingga resiko jika terjadi kecelakaan kerja yang mengancam nyawa. No, God, please, no! No! Terkadang, pekerja pengeboran minyak lepas pantai harus bekerja selama 16 jam secara terus-menerus. Mereka bahkan bisa tidak tidur selama 1 atau 2 hari. Selain itu, ada banyak resiko yang mengancam keselamatan seperti kebakaran, ledakan, tenggelam, dan kecelakaan karena alat pengeboran adalah beberapa di antara resiko yang harus dihadapi. Pulang dan ikut bandel. Namun, resiko itu sepadan dengan penghasilan mereka yang berada di kisaran 70.000 US dollar hingga 140.000 US dollar per tahun. Setara dengan 945 juta hingga 1,8 miliar. Wow. Oh my God! Wow! Resiko yang sesuai dengan pekerjaan. Gimana cuy? Tertarik untuk jadi pengebor minyak lepas pantai? Nomor 4. Karyawan produsen microchip. Di dunia modern ini, teknologi semakin maju, di mana hampir semua orang bergantung pada laptop dan ponsel dalam aktivitas sehari-harinya. Tetapi tahukah cuy, bahwa dalam proses pembuatan komponen utamanya yaitu microchip membutuhkan biaya dan pengorbanan yang tinggi. Sejumlah besar bahan kimia berbahaya seperti arsenik digunakan dalam produksi microchip. Meskipun tidak secara langsung menimbulkan dampak yang fatal, namun terpapar arsenik dalam waktu yang lama bisa mengakibatkan cacat lahir, keguguran, penyakit terkait pernapasan, dan kanker. Padahal karyawan produsen microchip hanya dibayar 61.000 US dollar. Wow, sangat menakjubkan. Damn! Nomor 3. Pembersih jendela gedung pencakar langit. Pernah nggak cuy bertanya-tanya bagaimana caranya membersihkan kaca gedung-gedung pencakar langit? Tidak tahu itu di tempat lain. Ya tidak tahu itu di tempat lain. Ternyata ada sebuah profesi yang bertugas untuk membersihkan jendela gedung-gedung tinggi. Damn! Profesi ini tentu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang loh cuy. Hanya orang-orang yang tidak takut ketinggian dan beranilah yang bisa melakukan pekerjaan ini. Meskipun terdengar sepele, tetapi menjadi pembersih jendela gedung pencakar langit bukan perkara yang mudah. Orang dengan profesi ini sama saja bertaruh nyawa karena harus berada di ketinggian. Meskipun para pembersih jendela ini memakai peralatan keselamatan, tetapi kesalahan kecil dapat membuat akibat yang fatal. Tidak terkecuali dapat menyebabkan para pembersih jendela kehilangan nyawa mereka. Wow, padahal mereka dibayar 4-5 juta per bulan loh cuy. Gimana cuy, tertarik mau jadi pembersih jendela gedung pencakar langit? Kalau saya sih masih berpikir ya. Papa Amerika. Nomor 2. Pemanjat menara. Kalian tahu nggak sih cuy, ada profesi yang suka memanjat menara tinggi. Hai. Oke. Nah, ini dia profesi pemanjat menara. Selain pembersih jendela gedung pencakar langit, profesi berbahaya lain yang bekerja di atas ketinggian adalah pendaki menara. Damn! Mendaki menara tentu bukan hal mudah. Pendaki biasanya harus memanjat setinggi 1.500 kaki atau setara 457 meter di sebuah tempat entah berantah dengan berbekal beberapa perlengkapan dan tali untuk pengamanan. Teknisi yang bertugas untuk mengganti bohlam lampu di atas menara penyiaran biasanya dibayar 20.000 dolar sekali tugas tiap 6 bulan ini. Gimana cuy? Ada keinginan untuk menjadi pemanjat menara?
nomor 1, pekerja nuklir di Jepang. Nah, ini dia cuy, profesi di urutan nomor 1, yaitu pekerja nuklir di Jepang. Di Jepang ada sebuah profesi dengan tingkat resiko yang sangat tinggi, yaitu menjadi pekerja nuklir. Profesi ini sangat berbahaya karena mengharuskan pekerjanya untuk tinggal dan selalu siaga memperbaiki reaktor nuklir. Bekerja di sebuah reaktor nuklir memiliki tingkat bahaya yang sangat besar. Terpapar radiasi akibat reaksi nuklir secara terus-menerus bisa menyebabkan cacat seumur hidup, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah cuy, meski begitu bayaran yang diberikan untuk profesi ini juga tidak tanggung-tanggung. Perusahaan PLTN di Jepang menawarkan gaji hingga 100.000 yen di Jepang atau sekitar 10 juta rupiah per harinya. Oh my god. Wow. Nah cuy, menarik kan pekerjaan-pekerjaan tersebut? Gimana cuy? Menurut kalian, pekerjaan mana yang paling ekstrim? Kira-kira kalian mau ngelamar di bagian yang mana ya? Oke cuy, sekian dulu ya di episode ini yang membahas 8 pekerjaan atau profesi ekstrim menurut versi Warawiri cuy. Buat kalian yang suka channel ini, jangan lupa beri dukungan dengan cara like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat beristirahat. Yuhu.